lebih irit lagi teman-teman, ambil tanah lapisan humus-humus di kebun yang lapisan atas, jadikan organik, itu udah cukup bagus. Itu irit juga. Nah itu lakukan 3 bulan. Nah berikutnya 3 bulan berikutnya juga masih 1 tahun pertama itu paling untuk pupuk aja, sekali pemupukan per batang itu ya di angka 5 ribuan lah sekali pemupukan ya. Baru nanti penyemprotan, itu penyemprotan anti hama, misalnya insektisida, fungisida, ya itu menyesuaikan per tangki nanti ya. Yang paling-paling per batang itu ya sekali penyemprotan itu budgetnya ya Rp1.000 lah. Rp1.000 sekali penyemprotan. Lakukan penyemprotan idealnya 2 minggu 1 kali. Nah teman-teman bisa hitung kan, dari 2 minggu 1 kali, sekali penyemprotan per batang itu anggap Rp1.000. Nah itulah biaya tetap dalam 1 tahun pertama. Nah nanti di tahun kedua, biasanya tahun kedua tuh kita naikkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah sampai tahun kedua, tahun ketiga itu 2 kali lipat. Nah tahun ketiga nantinya baru dinaikkan lagi 2 kali lipat. Biasa sih perkiraan seperti itu. Nah biaya besarnya apa? Biaya besar itu biaya tak terduga. Biaya tak terduga, bibit mati, kena penyakit, kemudian jamur atau kanker batang, beli obatnya mahal. Misalnya kayak kita beli obat anti untuk mengobat kondisi kanker batang itu cukup mahal sih teman-teman. Nah itulah baru nanti seiring waktu, nanti usianya besar, pohon semakin rimbun, penyemprotan pun butuh obat yang banyak, butuh pemupukan yang banyak. Itu akan biasanya dari 1 tahun itu anggaplah kita naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Sampai kayak sekarang misalnya di kebun Delongan usia 4 tahun itu pemupukan 1 pohon itu udah 800 gram sampai 1 kilo sekali pemupukan. Jadi kalau usia sekarang rata-rata di kebun Delongan 1 pohon 1 kilogram, berarti pemupukan sekali pemupukan perakiran angka di 25.000 sekali pemupukan. Belum nanti pupuk organiknya, kemudian baru penyemprotannya, obat-obatannya. Nah baru nanti plus tenaga kerja rutin, perawatan per bulan. Itu menyesuaikan di daerah teman-teman berapa orang yang butuh untuk perawatan 1 hektar lahan durian. Nah jadi kalau saya bikin angka fixnya, saya mungkin nggak bisa jelaskan. Nanti dari penjelasan tadi teman-teman bisa perkirakan berapa perawatan durian tahun pertama per pohon, tahun kedua per pohon, tahun ketiga per pohon. Demikian teman-teman. Nah jadi udah Topan, dari awal tanam ini sampai durian itu berbuah, Yap. banyak nggak sih kendala-kendala yang kita temukan, seperti durian ini tiba-tiba mati, atau tiba-tiba daunnya kuning dan ujung-ujungnya kita harus ganti dengan bibit yang baru. Menurut Datopan, hal seperti itu apa yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi begitu? Nah ini pertanyaan bagus teman-teman, ini pertanyaan bagus yang seringkali terabaikan, seringkali tidak dipahami oleh teman-teman pekebun durian. Kalau kita bicara penanaman tadi ya, penanam, pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembuatan lubang, penanaman dan pupuk, itu bisa diprediksi. Angkanya bisa diperkirakan dari tahun ke tahun. Jadi seolah kayaknya, wah ternyata berkebun durian seru juga ya. Nggak ribet juga ya, bisa dibuat SOP-nya. Akan tetapi hal yang tidak diduga inilah yang sering menggagalkan seseorang berkebun durian. Misalnya kita udah tanam nih banyak, tiba-tiba kena kemarau, kering, perakaran mati, penyakit, masalah, dan nggak diduga kan? Apakah kita memikir ini apakah ditanam ulang lagi, atau malah membuat kita surut dan patah semangat, akhirnya berantakan. Kemarau, di sisi lain hujan. Jadi jangan kira hujan itu juga akan aman buat durian. Malah kebanyakan durian mati itu ketika hujan, musim hujan turun terus menerus. Kemudian tanpa kita sadari perakaran durian kita tergenang atau dilalui oleh air hujan. Apalagi nih seperti di kebun duri Delongan, di lereng bukit. Apabila sekitar perakaran durian kita kena laluan hujan, air hujan turun di bukit, itu masalah. Mungkin kita pikir oh nggak apa-apa, wah syukur alhamdulillah hujan lebat terus kita santai-santai aja di rumah. Padahal disitulah paling rawan masalah dalam berkebun durian. Hujan yang terus-menerus mengakibatkan tanah basah, asam. Akibatnya apa? Busuk akar. Kalau udah perakaran durian kita yang busuk akibat tanah tergenang di sini kelewat lama atau tanah basah, pH anjlok, durian akan mati. Kebayang nggak teman-teman? Durian udah usia 2,5 tahun seperti ini, tiba-tiba tanpa kita sangka daun sudah menguning, tidak bisa diselamatkan lagi, dan kita mesti mengulang dari awal, dari nol lagi.
Bayang nggak kita rugi 3 tahun kita tanam. Kenapa? Karena kita melalaikannya. Jadi sebenarnya teman-teman, hal yang paling kompleks, paling bermasalah itu dalam perawatan durian. Menanam durian gampang teman-teman. Beli durian, beli bibit murah. Mohon maaf saya bilang seperti itu ya. 60.000, 70.000 dibandingkan perawatannya. Perawatan itu hal-hal yang tidak diduga. Yang paling rentan, paling menakutkan bagi pekebun durian adalah busuk di perakaran. Busuk di perakaran. Kalau biasanya penyakit kena kumbang penggerek berlubang di sini atau kelihatan basah, kita bisa kikis, kita bisa bersihkan, kita bisa kasih obat anti jamur atau anti ulat. Akan tetapi kalau sudah perakaran yang busuk, kita taunya telat, taunya akar serabutnya sudah habis dan pohon nggak terselamatkan lagi. Bayangkan kalau 1, 2, 3 atau misalnya 10 batang yang kena demikian, berapa coba kerugiannya. Dan orang biasanya kebanyakan teman-teman pekebun kalau udah mengalami kondisi patah semangat, saya pun pernah melalui, rasanya mungkin berpikir ternyata saya nggak cocok berkebun durian. Nah inilah kenapa di Indonesia dari tahun 80-an sebetulnya penggiatan berkebun durian itu sudah disebarkan, akan tetapi banyak yang patah di tengah jalan teman-teman. Jadi berkebun durian ini kuncinya harus konsisten ya udah? Konsisten dan terus belajar dari waktu ke waktu. Tidak bisa kita tanam terus kita serahkan kepada orang, nanti orang sudah gitu kan. Terus kita menunggu aja, tinggal nunggu kontrol gimana perkembangannya dan ya terus kita menunggu laporan juga bisa. Kita perlu turun ke lapangan, perlu memperhatikan. Kalaupun misalnya teman-teman seseorang yang sibuk dengan aktivitas yang tidak bisa datang ke kebun, teman-teman mesti punya seseorang yang dipercaya, yang betul-betul paham akan kondisi seperti ini dan punya tanggung jawab penuh untuk mengontrol semua tumbuh kembang durian-durian kita. Oh jadi begitu ya. Kalau misalnya, ya kan kebanyakan orang membayangkan dia tanam durian, lalu biarkan 5 tahun durian tersebut akan berbuah. Ternyata bukan seperti itu ya udah ya? Enggak, udah banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi hasilnya apa? Kebun duriannya nggak ada lagi. Jadi kebun cengkeh, jadi kebun sawit. Ya ternyata berkebun durian itu terlihat mudah, tapi kalau dilalui prosesnya